Tunggu apa ini Pak? Langsung ya? Ini tidak berfungsi ini Pak? Hah? Atau hanya untuk rekaman? Untuk rekaman ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama as-salaf, membedah, mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, satu kitab yang stressingnya, penekanannya itu bagaimana kita semua bisa mengelola, merawat, menjaga dan membersihkan hati kita semua, bukan bagaimana kita mengasah, mencerdaskan otak kita. Itu juga penting, bukan tidak penting, karena mukmin itu harus cerdas, fatin kata Nabi. Bukan juga membahas bagaimana menjaga kebugaran fisik kita. Fisik ini amanah yang harus kita juga jaga. Tapi justru yang kita bahas dalam kitab ini adalah segumpal darah atau segumpal daging yang ada dalam hati kita ini, dalam dada kita ini, yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, sadarilah setiap tubuh manusia, siapapun manusia itu, dalam tubuhnya itu ada mudghah, gumpalan daging atau segumpal darah. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan rusak semuanya. Jadi baik dan tidaknya kita membawa diri ini, dalam diri ini ada mata, dalam diri ini ada telinga, dalam diri ini ada mulut, Pak. Dalam diri ini kita juga punya otak, punya tangan, punya kaki. Indera yang kita punya ini, itu kalau bisa menjaga hati ini, insya Allah seluruh indera yang kita punya akan baik. Melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, merenung dan berfikir yang baik-baik. Tangan juga digerakkan pada sesuatu yang baik-baik. Kaki pun juga bergerak ke tempat yang baik-baik. Tapi na'udzubillah, kalau rusak, ini juga berpengaruh Pak kepada apa yang saya sampaikan tadi. Matanya jadi rusak, mulutnya jadi rusak, telinganya jadi rusak, tangannya pun rusak, kakinya pun juga rusak. Ini sangat bergantung bagaimana kita bisa mengelola hati ini.
Kita sudah membahas di 2 pertemuan berturut-turut di sini jamaah sekalian macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, qalbun sahih. Mudah-mudahan ini adalah hati kita semua insyaallah. Inilah hati yang nanti Bapak ketika berjumpa dengan Allah selamat dunia akhirat. Hati yang bisa mengendalikan seluruh indera kita ini untuk tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang nanti menemui Allah dengan hati yang benar, yang salim, yang bersih. Dan inilah pembahasan kita sebenarnya jamaah sekalian. Kemudian juga berikutnya ada juga namanya kebalikannya Pak, qalbun mayyit, hati yang mati. Ini bukan hati kita insyaallah, tapi hatinya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci Pak hati mereka. Dampak dari semua itu wa ala sam'ihim, telinganya juga dibuat tuli, wa ala absarihim ghisyawa, pandangan mata mereka juga tertutupi, tidak bisa melihat kebenaran lagi. Ini adalah potret manusia yang hatinya sudah mati. Nah, yang repot jemaah sekalian, dan ini yang menjadi pembahasan kita sampai butuh satu kitab seperti ini para ulama menulis, yaitu qalbun marid, hati yang sakit Pak, hati yang sakit. Sebagaimana fisik Pak sakit juga. Ya, ada yang demamnya ringan, demamnya berat, ya. Flu ringan, flu berat, ya. Ada orang sakit diare Pak, tapi kemudian dari terus-menerus sampai akut, berbahaya juga. Tergantung bagaimana level sakit yang dirasakan pada hati kita ini jemaah sekalian. Ini yang kemudian menjadi pembahasan ulama-ulama kita. Pada masing-masing potret-potret hati yang sudah kita gambarkan tadi itu, bagaimana kriteria qalbun salim sudah kita bahas. Bagaimana pula potret dan kriteria qalbun mayyit, hati yang mati, ini juga sudah kita kaji. Gimana gambarannya di lapangan. Nah, sebagaimana juga qalbun marid, hati yang sakit, inilah hati kita semua pada hakikatnya Pak. Karena kita bukan malaikat. Kita ini bukan nabi Pak. Kita ini punya nafsu, punya syahwat. Yang terkadang syahwat ini di saat iman kita turun karena pengaruh hati yang bermasalah mengendalikan kita semua Pak. Bahkan kecerdasan kita terkalahkan Pak oleh rongrongan syahwat kita ini. Makanya jangan kaget Pak, kenapa banyak orang pinter, profesor, doktor tapi korupsi. Ya. Kayak ada masuk akal Pak. Banyak orang psikolog, psikiater, ya, dan lain sebagainya, hobinya ganggu istrinya orang gitu, dan lain sebagainya. Kayak ada masuk akal Pak. Kenapa? Karena nafsunya lebih dominan, mengalahkan kecerdasannya. Memang nafsu ini jemaah sekalian, kalau tidak kita kendalikan dengan hati yang kuat, yang bersih, itu pasti kita terjebak dengan apa yang namanya maksiat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya berani berkesimpulan dari apa yang kita kaji ini, hati yang sakit ini, kenapa hati jadi sakit? Rata-rata, bukan rata-rata Pak, para ulama, Al-Quran, hadis semua menyebutkan itu disebabkan karena dosa, maksiat yang kita lakukan dan kita menikmati, dan tidak tergerak mulut kita, lisan kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sekecil apapun pula maksiat itu, dosa itu, kesalahan yang disengaja itu pasti membuat hati kita sakit. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Memang fitnah-fitnah kehidupan ini, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, ini sudah kita bahas kemarin,
Ujian-ujian seperti itu, maksiat-maksiat seperti itu pasti dibenturkan kepada hati manusia. Tidak bisa, Pak. Semua kita akan mengalami ini. Kecuali kita bisa mentazkiyah, menjaga dengan benar, merawat dengan benar, membersihkan dengan benar, mengobatinya dengan cara yang benar, baru bersih hati kita, sehat hati kita, ma'asyarul muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalbun marid, sekali lagi, sakitnya hati semuanya Pak disebabkan oleh dosa, maksiat yang kita lakukan. Nah, sudah kita juga mukaddimai di pertemuan yang lalu, di antara sekian banyak maksiat-maksiat dan dosa itu, ada maksiat dan dosa yang meracuni hati. Kemudian para ulama menulis satu tema khusus dalam kitab ini, Sumum al-Qulub, racun-racun hati. Racun-racun apa? Hati. Racun ini jemaah sekalian kalau sudah masuk ke dalam tubuh, Pak, kalau kita bicara secara hisian, secara nyata, racun-racun, Pak, racun. Dulu kalau perang, Pak, pakai tombak, pakai panah, di ujung panahnya ada racun masuk ke tubuh orang itu, biasanya terus diikat ya, supaya darahnya tidak apa? Tidak mengalir. Nanti ikut darah itu, racunnya itu menyebar ke seluruh anggota tubuhnya sehingga mati karena keracunan. Orang kalau kena gigit ular yang beracun, begitu jemaah sekalian, harus diadakan ke dokter spesialis bedah. Dibedah itu, Pak, dikeluarkan racunnya, dibersihkan, disiram dengan antibiotik segala macam. Tidak hanya disiram dengan antibiotik, tapi juga ditembak, disuntik dengan antibiotik pula dosis tinggi. Setelah itu merasa bersih, dijahit, Pak, sama dokter itu. Kalau ini berbicara fisik ada racun, Pak. Setelah dijahit, mohon maaf, begitu sembuh, Pak. Itu sembuhnya tidak bisa balik asal ya. Kulit, Pak, kalau udah kena racun, dibedah, dikeluarkan racunnya, dijahit, Pak. Begitu sembuh, ada bekas jahitan kan ya. Tidak bisa balik sebagaimana semula. Berbekas di tubuh itu, ma'asyarul muslimin. Sama racun-racun hati itu juga begitu jemaah sekalian. Itu illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat kepada kita, baru kita, Pak, bisa betul-betul menghilangkan racun itu. Apa racun itu? Racun hati itu ada 4. Sepertinya saya baru bahas 2 kemarin ya. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara, banyak ngomong ya. Kalau orang Surabayaan, Pak, banyak bacot ya. Ya. Tidak bisa mengendalikan mulut. Ini justru, Pak, ini saya takuti, Pak, karena Ustadz itu ngomong terus. Penyakitnya Ustadz, Pak. Kalau salah omongannya jadi racun. Apalagi mengeluarkan fatwanya, Pak, membuat orang bingung. Racun betul itu jemaah sekalian. Paling tidak kalau saya pribadi yang terus mengiang-ngiang dalam benak saya itu, lima taquluna ma la taf'alun. Ya Muhammad, ente kenapa bisa ngomong, bicara tazkiyatun nafas, bicara kebersihan hati, tapi hatimu itu penuh lumut, penuh kotoran. Kenapa ente bisa bicara begini, bicara begitu, tapi kau tidak melaksanakan apa yang kau bicarakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa pula kau bisa berbicara sementara kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan itu? Kabura maqtan indallah. Sungguh sangat berat. Murka Allah itu sangat dahsyat, Pak. Sangat besar murkanya Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kau hanya pandai berbicara tapi tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan. Lalu bagaimana, Pak, dengan pembicaraan yang bukan qaulullah, bukan qaulur Rasul, Pak? Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, guyonan yang berlebihan, pembicaraan yang penuh dengan dusta dan tipu-tipu. Ini lebih parah lagi, Pak. Atau pembicaraan yang penuh dengan fitnah, pembicaraan yang di situ ada ghibah, ngunjing orang. Nauzubillah ya. Hati-hati dengan mulut ini. Memang mulut ini jemaah sekalian
Racun sengaja oleh para ulama tazkiyah diletakkan pada racun pertama. Karena rata-rata banyak manusia ini tidak bisa mengendalikan bab yang satu ini. Senang berbicara, senang mengomentari orang, senang berbicara, senang mengomentari aibnya orang, dan lain sebagainya. Hati-hati, jaga Pak lisan kita. Saya merenung, saya melihat dahsyatnya mulut ini Pak, tidak hanya pengaruh kepada diri saja Pak, tapi juga berpengaruh pada orang lain. Betapa banyak Pak fitnah-fitnah kehidupan ini karena mulut ini Pak, tidak bisa kita jaga dengan benar. Suami istri bisa berantem, tukaran sampai pecah, cerai Pak, karena masalah apa? Mulut Pak, komunikasi. Saya dalam khutbah nikah sering menyampaikan itu, ini angka perceraian pada bangsa dan negeri ini Pak, nggak tahu Gresik. Kalau di Surabaya katanya menganga lebar Pak sampai 70% di 2024 kemarin ya Mas sekalian. Dan yang menyayat hati itu terjadi kepada pasangan muda Pak, yang baru nikah 2 tahun 3 tahun ya. Ini numpuk berkasnya Pak di pengadilan agama itu, nuntut cerai. Dan yang lebih sakit lagi jamaah sekalian, yang nuntut Pak ini istrinya jamaah sekalian. Ya ada, suami juga ada, bukan tidak ada. Kemudian saya merenung lagi, apa sebabnya? Sebabnya Pak bukan karena suaminya medit, kikir, sehingga istrinya nggak betah. Ya ada, tapi tidak fenomena, 1-2 yang kayak gitu jamaah kalian. Atau suaminya mabuk, narkoba, ya, preman, ada, tapi tidak fenomena, 1-2. Atau suaminya meninggalkan salat, ya, tidak paham agama, suami istrinya merasa tidak ada manfaatnya punya suami begini, nuntut, ya ada, tapi tidak fenomena. Tapi rata-rata itu karena masalah komunikasi, ketersinggungan kata-kata antara suami dan istri, tukaran. Tidak usah jauh-jauh jamaah sekalian. Ini dunia pendidikan Pak, Muhammadiyah ya. Lihat Pak, sekarang ini ada fenomena juga, mudah-mudahan tidak ada di Muhammadiyah. Banyak guru nggak dihargai Pak sama murid. Coba sampai perhatikan kenapa? Rata-rata guru itu komunikasinya kasar sama murid Pak. Guru yang kasar, guru yang tidak bisa menempatkan bahasa yang pas buat anak didiknya Pak, itu akan terekam sampai tuanya pun terekam. Ini guru killer. Apa killer Pak? Kalau dosen killer ya, guru jahat, suka mukulan, suka begini, kalau ngomong pedes, itu terekam ya Mas sekalian. Sekarang banyak Pak dosen-dosen, profesor nggak dihargai Pak sama mahasiswanya. Tapi kalau kemudian kita begitu ngajar ikhlas karena Allah, yang dibicarakan tahu situasi, ya, pandai Pak ngelola bahasa yang tepat buat anak, itu terekam Pak, dihargai betul. Banyak guru-guru yang sukses Pak, ya, secara keilmuan sebenarnya biasa-biasa saja, dia S1, cuma dia tahu cara metodologi berkomunikasi yang baik, tahu bagaimana komunikasi yang efektif jamaah sekalian, ya, sehingga dihargai oleh murid itu seperti itu. Di antara kita Pak, coba lihat rata-rata Pak di antara kita. Ya, mudah-mudahan jamaah pengajian Masjid At-Taqwa sini tidak ada masalah ya. Kompak semuanya. Tapi rata-rata masalah di antara kita, masalah apa Pak? Omongan Pak. Omongan. Hati-hati dengan omongan kita ini. Meracuni hati. Apalagi menyengaja Pak, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Omongan-omongan yang kotor, keji, jorok, porno, membicarakan aibnya lawan jenis segala macam, itu mengotori hati ma'asyar muslimin. Mulut Pak, itu namanya fudulul kalam. Ini sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Terus yang kedua adalah fudulun nazar. Racun hati yang kedua adalah mengumbar pandangan mata.
mengumbar apa? Pandangan mata. Mata ini suka lirik sana, suka lirik sini, Pak. Kalau bahasa anak sekarang mata kepo namanya, Pak. Mata apa? Mata kepo. Ya. Hati-hati, Pak. Hati dengan mata ini. Biasanya sih kalau laki-laki senengnya ngelihat, halo, ngelihat apa, Pak? Ngelihat perempuan. Hatta umur kita sudah 70 tahun, 80 tahun masih nyambung, Pak. Walaupun tidak punya tenaga. Cuma mata masih seger, enak, Pak. Cuci mata namanya jemaah sekalian. Iya betul. Semua ini, Pak, di mana-mana. Dan tolong ibu-ibu di belakang harus memahami fitrahnya laki-laki itu suka melihat apa? Lawan jenis. Semua, Pak. Apalagi yang muda-muda. Yang tua itu, Pak, paling konek. Karena pengalamannya banyak. Ada yang lebih ayu lagi, Pak, lebih nyambung lagi. Walaupun tidak punya kekuatan sudah, Pak. Tapi syahwat mata ini kuat. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan buat mukmin laki-laki kita semua ini, Pak. Yaghuddu min absarihim, ayo jaga pandangan matanya. Ya. Kalau tidak mampu bahaya loh itu. Ditegur lagi oleh Allah, wa yahfazu furujahum, jaga pula kemaluannya. Orang itu, Pak, terjebak dengan zina, itu awalnya dari mata, Pak. Awalnya dari mata. Hati-hati. Ini jebakan racun yang sangat berbahaya pula. Ya. Laki-laki suka, Pak, pada bab seperti ini. Tolong Bapak yang punya istri ayu, ya, mohon maaf, ya, yang punya anak gadis cantik-cantik, hati-hati loh, Pak, sampai punya tanggung jawab. Jangan sampai menjadi anak gadis kita sumber fitnah di lapangan. Tutupi auratnya dengan benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, itu surat Al-Mu'minun, Bapak, surat An-Nur, maaf, ayat 30, ayat 31-nya disebut langsung oleh Allah. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan pula buat mukminah, ibu-ibu yang merasa beriman itu, ayo jaga pandangan matanya, jaga pula kemaluannya. Cuma ada tambahan apa, Pak? Tambahan peringatan dari Allah. Yang pertama masalah perhiasan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apakah tidak boleh berhias? Perempuan berhias, Pak. Perempuan ini, Pak, paling suka berhias. Tidak ada perempuan yang tidak suka berhias, ya maaf sekalian. Makanya kalau urusan ngaca, Pak, itu paling lama siapa? Ya istri kita, anak gadis kita. Saya kalau keluar kota, Pak, sudah siap semuanya, tinggal terakhir pasti perempuan. Yang ininya, Pak, yang itu terus sampai jilbabnya pun diatur rapi, Pak. Harus sama dengan apa? Harus matching dengan apa? Dengan bajunya, Pak. Hah? Tasnya pun juga harus matching pula dengan bajunya, jemaah sekalian. Sepatunya juga begitu, jemaah sekalian. Sampai kacamatanya pun begitu, Pak. Sampai model giginya, Pak. Sekarang kan banyak gigi, pakai apa namanya, Pak? Pakai besi apa namanya? Behel, pakai behel, Pak. Itu disesuaikan dengan warna bajunya juga, jemaah sekalian. Unik, Pak. Tapi itu fitrah wanita begitu, ya. Fitrah begitu suka pada berhias. Silakan berhias secantik mungkin, tapi untuk suami. Tapi keluar, hati-hati jemaah sekalian. Ini perempuan, Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang tidak enak untuk kita pandang. Apalagi berhias. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu pakai baju, diingatkan lagi oleh Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah ketika dia pakai hijab itu sampai ke dadanya, nutupi, Pak, dadanya, biar tidak kelihatan, Pak. Ya, sesuatu yang paling suka dilihat oleh laki-laki juga di dada setiap wanita itu. Loh, ini bahasa Al-Qur'an, jemaah sekalian, bahasa Al-Qur'an, Pak. Makanya jenengan lihat, jemaah sekalian, makanya perempuan, Pak, sedang berdandan. Kalau melihat laki-laki biasa-biasa saja, Pak. Tapi kalau melihat urusan-urusan perhiasan, Pak, senang. Melihat aksesoris, itu tidak kuat mata wanita. Ya, melihat apa namanya? Melihat sepatu baru, tas baru, apalagi yang branded katanya, Pak. Yang branded. Terus apa? Ngelihat macam-macam lah. Baju baru ini, Bang. Itu, Pak, terekam.
sebagaimana merekamnya kita ngelihat siapa? Ngelihat dia, Pak. Kalau dia merekamnya melihat barang, Pak. Makanya kata Rasulullah, ya, itu biasanya wanita itu sukanya ke pasar, ke mall, Pak. Itu apa? Hobinya mereka, Pak. Itu syahwat fudulun nazarnya wanita. Kalau suka ke mall, Pak, ada penyakit berarti. Hatinya bermasalah itu. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita, inna khaira makanil ardi masajiduha. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah apa? Masjid-masjidnya. Masya Allah. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini apa? Wa syarruha aswaquha. Suq, mallnya, plazanya, pasarnya. Itu bahasa Nabi yang mengatakan pada kita. Kenapa, Pak? Makanya antum melihat di pasar itu, di mall itu yang paling banyak siapa penghuninya, jemaah sekalian? Yang paling banyak berkunjung di situ ibu-ibu, perempuan-perempuan paling banyak, Pak. 75%. Yang laki-laki cuma ngantar saja, ya. Jadi supirnya, Pak. Ustaz, aku di sini aja, aku di sini. Silakan. Iya, Pak, ya. Yang perempuan keliling lihat barang, Pak. Kita duduk tapi mata kita ngelihat siapa yang jual, itu, Pak, ya. Itu kita, Pak. Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita ini. Dua-duanya ayat ini klop, Pak. Klop, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitnah. Fudulun nazar. Sampai Nabi mengatakan, "Wan nazratu sahmun masmumun min sihami iblis." Memang pandangan mata itu merupakan anak panah beracun. Disebut, Pak, sama dia, masmum. Sahmun masmumun, anak panah yang beracun. Min sihami iblis, yang sengaja dipanahkan oleh iblis. Tajam ini. Tajam. Kata Nabi, faman ghadda basarahu lillah, barang siapa mampu memejamkan matanya karena Allah, karena takut kepada Allah, Pak. Tahu, Pak, ada peluang ini gimana? Enggak dilihat ini barang bagus, kata Ustaz As'ad, Pak, ya. Dilihat ini dosa, tidak dilihat barang bagus, katanya, Pak. Wah, repot ini bahasa ini. Pernah dengar ini bahasa ini viral kemana-mana. Hati-hati loh, Bapak. Hati-hati. Pengaruhnya luar biasa. Antum kalau menikmati mahasinil mar'ah, itu berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita, Pak. Kalau ada di antara kita menikmati melihat wanita yang bukan mahramnya dan sampean nikmati, Pak, sampean baca Quran tidak ada ruhnya, Pak. Sampean tahajud, Pak, hanya kejar target saja, nggak jelas, Pak. Capek, hanya terjebak dengan rutinitas begitu saja. Pengaruh mata luar biasa, jemaah sekalian. Dan mata ini, jemaah sekalian, kalau salah kita menggunakannya, rusak semuanya, Pak. Hati kita jadi tidak ada roh sama sekali. Nah, yang menakutkan, jemaah sekalian, bab ini, Pak, difahami, Pak, oleh musuh-musuh agama kita. Orang-orang Zionis, orang-orang salibis, Nasrani, Yahudi, faham, Pak, faham atau tidak faham. Saya masih ingat Profesor Zwimmer, ya, ketika bangsa Palestina sudah, Pak, ditaklukkan, diserahkan sama siapa? 1935 sama Inggris itu, Pak, untuk dimerdekakan, tapi mereka mendatangkan orang-orang Yahudi, Pak, dari berbagai macam negara. Zending luar biasa. Ada namanya Profesor Zwimmer. Ini ngadapi orang-orang Arab, ngadapi orang-orang Islam, kata dia. Tidak bisa, kalau diperangi mereka melawan dan menang. Ya, contohnya sekarang Gaza ini. Gaza. Antum lihat, Pak, setiap kelompok minoritas Muslim diperangi, Pak, itu nanti mengkristal, menang. Karena biasanya mendapatkan musuh yang sama, Pak. Tapi begitu nanti berdaulat, Pak, kokoh. Nah, ini peran musuh, Pak, tidak lagi perang fisik, teman, tapi mereka memerangi kita lewat moral, Pak. Saya masih ingat kata-kata beliau, sudah capek kita ini untuk mengkristenkan, meyahudikan orang-orang Islam, tidak bisa lagi. Akidah mereka kuat, ya, susah. Kadang-kadang kita telah berikan gandum, kita berikan minyak, kita berikan beras. Kalau sekarang, kalau di kita ini, kita berikan Indomie, diterima dengan mereka. Pura-pura ikut bersama kita, tapi nanti setelah itu mereka murtad lagi, balik lagi pada agamanya.
Maka salah satu cara untuk melumpuhkan orang Islam ini apa? Nasna' lahum. Ayo kita produk sebanyak-banyaknya menghadapi mereka ini aflam al-khali'ah, film-film kotor. Ya, wal majallat wan nusyur. Majalah-majalah apa namanya? Buletin-buletin yang merusak akal pikiran mereka. Apalagi saat ini, Pak. Adanya apa nih? Adanya apa ini, Pak? HP ini, Pak. Terus jenengan juga memfasilitasi anak sampean dengan HP-HP yang canggih juga, Pak. Ngeri juga, Pak. Di rumah kita juga disiapkan juga apa? Wifi, Pak. Yang kecepatannya di atas rata-rata. Sementara sampean tidak tahu menggunakannya, Pak. Anak-anak kita lebih canggih. Ayo Pak, siapa yang bisa selamat dari tontonan-tontonan seperti ini saat ini, Pak, pada mereka saat ini? Ngeri loh, Pak. Sekarang dulu Pak, orang bermaksiat harus keluar rumah ya. Sekarang di dalam rumah kita ada, Pak. Bahkan di kantong kita juga ada. Tinggal ngangkat saja. Mana tas saya? Tinggal ngangkat saja, Pak. Ya. Yang namanya kotak seperti ini, Masyaallah muslimin. Iya, Pak. Apa yang tidak ada di sini jemaah sekalian? Tinggal antum jenengan bisa tidak memanfaatkan dengan cara yang baik. Satu sisi ini karunia, tapi sisi yang lain kalau salah kita menggunakannya neraka, Pak. Peluang maksiatnya sangat tinggi di sini jemaah sekalian. Ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada X apa namanya, Pak? Twitter itu. Ada YouTube, ada Facebook, ada ya semua, Pak. Alhamdulillah kalau saya pribadi jemaah sekalian saya manfaatkan, Pak. Google ini isinya, Pak, ratusan kitab di sini jemaah sekalian. Jadi kalau saya lupa bawa kitab ini, Pak, sudah ada di sini jemaah sekalian. Saya tinggal buka saja. Kutub Bukhari Muslim, tinggal mencet saja, Pak, kelihatan halaman berapa. Saya hitungan 1 menit bisa saya dapatkan, Pak. Asal saya ingat kalimatnya saja, sebentar keluar semua, Pak. Halaman-halamannya, nomor hadisnya ada semua di sini jemaah sekalian. Nah, kalau Quran jangan ditanya, Pak. Terjemahan bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Saya sampai nanya surat berapa, Pak? 1 menit tak sampai 1 menit, 10 detik, Pak. Saya bisa nyari jemaah sekalian. Ada semua di sini, Mas muslimin. Bahkan saya sebelum tidur saya manfaatkan untuk melihat YouTube dari ceramah guru-guru saya, Pak. Ya, saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak jemaah sekalian. Ini yang kita harapkan. Tapi Pak, kebanyakan peluang maksiatnya juga lebih dahsyat lagi, Pak. Ngeri, Pak, ngeri. Ini fudulun nazar, pandangan mata jemaah sekalian. Saudara, antum lihat, Pak, setelah Allah mengatakan kullil mu'minin wa kullil mu'minat, ya. Lihat, Pak, ayat di bawahnya sekali. Kalau Ustadz Adi Hidayat, lihat surat Nur halaman sekian paling bawah bagian kiri. Nah, ini. Itu kalau beliau, Pak. Saya hanya ingat saja begitu. Yang jelas pada ayat di bawahnya itu ayat 34 atau 35-nya itu apa kata Allah? 35 ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seakan-akan Allah mengatakan kalau antum ingin mendapatkan nurnya Allah, wajah kita bercahaya, hati kita bercahaya karena mendapatkan nurus samawati wal ardh, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan mata ini. Ma'asyiral muslimin. Saudara, wa idastanaral qalbu, kalau hati sudah bernur, ada nurnya Allah jemaah sekalian, sudah bersih, Pak. Bisa memejamkan mata kita ini tidak terjebak dengan racun yang kedua ini, pandangan mata yang liar. Aqbalat ufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah. Biasanya, Pak, nanti peluang-peluang kebaikan, Pak, datang kepadanya dari berbagai macam sisi. Nah, Pak. Bahkan mohon maaf, Nabi sampai mengatakan ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya
orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia itu bisa melihat dengan nurnya Allah, Pak. Tak main-main ini jemaah sekalian. Ini namanya karomah, Pak. Orang-orang karomah itu, Pak, yang bisa menjaga mulut dan matanya, Pak. Tadi pertama kita bicara mulut, sekarang bicara apa? Bicara mata ini, Pak. Sambil lihat, Pak, orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, Pak. Kadang-kadang dia ngomong, Pak, sepertinya ini mau hujan ini. Hujan betulan, Pak. Banyak contoh-contoh seperti itu. Tapi dan biasanya orang kayak gitu, Pak, semakin takut ketika diberi karamah seperti itu jemaah sekalian. Bukan membanggakan diri. Ya. Sekarang tidak, justru kita, Pak, banyak orang mencari karamah, Pak, supaya dibanggakan sama orang. Menjadi komoditi non migas, Pak. Ya. Dijual. Ya, senang kalau kemudian punya keunikan-keunikan. Kita semua bisa, Pak, mendapatkan keunikan. Tapi tidak perlu kita cari itu, bukan itu kita cari. Karena kita ingin berkomunikasi dengan Allah tidak ada gangguan. Kenapa? Mulut dan mata kita jaga. Kalau tidak, maka racun mulut dan racun mata ini sangat berpengaruh jemaah sekalian. Kata Nabi, kata para ulama, fa idzastanara al-qalbu, kalau hati ini sudah bisa menerima nurnya Allah Subhanahu wa taala, aqbalat wufudul khairat, berbagai macam kebaikan itu akan datang dari berbagai macam sisi kehidupan kita. Kama annahu idza udlim, sebagaimana hati kalau sudah digelapkan karena maksiat mata kepada Allah Subhanahu wa taala, aqbalat sahaibal wala wasyarri alaihi min kulli makan. Senang, Pak, menerima keburukan-keburukan. Ini mata kalau sudah liar, Pak. Ya sudah, jemaah sekalian, tidak punya sensitivitas orang itu, jemaah sekalian. Tidak punya kepekaan terhadap agamanya. Bahkan istrinya dilirik orang, Pak, dia tidak tersinggung karena dia juga terbiasa melirik istrinya orang. Tidak ada kecemburuan, Pak. Anaknya, Pak, digoda sama orang, disuit-suitin sama orang, ya biasa aja. Karena dia juga terbiasa nyuitin anaknya orang. Sehingga hilang, Pak, rasa sensitivitas itu, Pak. Berbagai macam keburukan datang kepadanya, Pak. La samahallah ya, kalau di Eropa itu, Pak, sampai anaknya zina di depan matanya, ya sudah, suka sama suka. Dia sudah dewasa. Itu biasa itu, Pak. Di situ jemaah sekalian. Ibunya, Pak, ibunya dia suami istri, Pak, punya anaknya sudah dewasa, ngeliat ibunya selingkuh dengan tetangganya, Pak. Tidak berani dia melapor, Pak, anak itu, Pak. Ini hak privasi mama. Yang penting mama dengan papamu tidak ada masalah. Papamu juga di luar juga begitu juga. Rusak kehidupan ini, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara, wa itlaqul basar yakni kadzalika yu'bil qulub. Orang kalau melepas pandangan matanya itu membutakan hati. Hatinya jadi buta, Bapak. Anit tamyiz bainal haqqi wal batil. Tidak bisa lagi membedakan nanti mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa, Pak. Karena dia sudah dirusak, diracuni pandangan matanya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka tidak tahu, Pak. Tidak punya orientasi hidup yang jelas, ma'asyiral muslimin. Wa ghaddahu lillah yurithuhu farasatan sadiqatan yumayyizu biha. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau sudah terbiasa menjaga pandangan matanya, menutup matanya, tidak mau melihat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung ataupun tidak langsung, maka Allah akan berikan, Pak, mewariskan pada dirinya, pada hatinya itu, Pak, firasat yang sangat kuat, jemaah sekalian, yang bisa membedakan dalam hidup ini mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Hidupnya terarah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya jadi teringat, pernah dengar kisahnya Nabi Allah, bukan Nabi Allah, Pak, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i ini, Bapak Ibu, dia itu hafal Quran, Bapak, umur 6 tahun. Umur berapa? Umur 6 tahun. Hafal Quran. Bukan baru baca, Pak. Bukan qiraati jilid 1 atau iqra jilid 1, bukan. Sudah hafal baca Quran. Karena memang orang tuanya luar biasa mengawal.
orang imam yang satu ini. Nah, disuruh sama orang tuanya untuk berguru kepada gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik Pak punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Sebelum dia berguru kepada Imam Malik Pak, Muwatta itu sudah dihafal sama Imam Syafi'i pada umur 9 tahun. Bayangkan Pak. Jadi memang jenius anak ini, orang ini jemaah sekalian, hafal Quran. Umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 9 tahun kitab Muwatta Malik sanad dan wa matnan, sanad dan matanya dihafal Pak. Jadi begitu dia nanti belajar sama gurunya ini, nyambung jemaah sekalian. Jangan tanya Pak, bagaimana tulisannya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i Al-Um dan lain sebagainya, Ar-Risalah dan lain sebagainya itu. Pernah sekali waktu Imam Syafi'i jemaah sekalian, dia kan Pak setiap menulis satu kaidah hukum selalu turun ke lapangan Pak, pengen lihat situasi di lapangan bagaimana gitu. Makanya Imam Syafi'i itu kadang-kadang ada qaulul jadid, ada qaulul qadim seperti itu. Dia analisa betul, dia pelajari betul jemaah sekalian. Dia ulama Pak, bukan hanya ulama kaleng-kaleng Pak, bukan hanya ulama hanya kutu buku saja Pak, tapi turun ke lapangan, melihat Pak apa yang terjadi di lapangan itu, sehingga fatwanya itu nanti luar biasa jemaah sekalian. Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Tentu fatwa baru menghapus fatwa yang lama seperti itu. Sekali waktu dia masuk ke pasar, mungkin menulis bab tentang jual beli segala macam, apa yang terjadi di pasar. Subhanallah, mau masuk ke pasar Pak, ada seorang wanita pakai hijab rapi, cuma dia mau melangkah Pak, mau melangkah, ada semacam lubang, dia harus melangkah, dia angkat Pak apa nih, bukan baju kurung, apa namanya Pak, gamisnya itu Pak. Kalau perempuan gamis juga Pak ya, baju panjang itu dia angkat sedikit Pak, kelihatan mata kakinya Pak, putih. Ini mata kaki Pak yang dilihat putih. Terus Imam Syafi'i sempat belak tuh, dia menelan lidahnya Pak. Ya apa ini Pak ya, melihat kaki loh Pak. Halo, bukan melihat leher Pak, bukan melihat di bawah leher, bukan juga Pak gitu. Melihat kakinya saja Pak, kelihatan putihnya. Mungkin terus namanya laki-laki kan normal jamaah sekalian, sebagaimana kita lah Pak, menghayal langsung jamaah sekalian. Allah Pak, pulang ke rumah Pak, itu hafalannya Pak Mukharbat, Abu Mukharbat itu Pak, kacau Pak, diulang lagi kacau. Sampai Imam Malik Pak, hadis sekian bisa berubah semuanya Pak, terganggu ya Mas sekalian gitu. Akhirnya dia bingung kenapa demikian. Tidak biasanya dia punya suasana seperti itu. Kemudian dia melapor kepada gurunya, namanya Waqi', Syekhul Waqi'. Syakautu, keluar bait Pak yang sangat indah itu ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang kelemahan hafalanku ini. Fa arsyadani, kemudian dia mengarahkan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ala inna ilmallahi nurun, ketahuilah ilmunya Allah itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yu'ta lil 'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu ada footnote-nya Pak di bawah itu Pak. Dia teringat langsung maksiatnya gara-gara satu kali melihat putih mata kaki wanita yang ada di pasar Pak. Allahu Akbar. Jadi kalau ada di antara sampean Pak hafalannya hilang karena maksiat, itu teguran dari Allah Ta'ala. Yang repot Pak, hafalan jalan, maksiat juga jalan Pak. Ada tidak Pak seperti itu? Banyak Pak. Itu namanya istidraj. Oleh Allah dilepas Pak, dilepas.
diulur-ulur, di apa, kalau main layangan tuh Pak, benangnya tuh ikut angin kuat sehingga tidak bisa dikendalikan jamaah sekalian. Nah, hati-hati ma'asyiral muslimin ya. Ini ilmu Pak, ilmu kalau pengen barokah jaga pandangan mata. Saya ketika menyampaikan sama anak-anak mahasiswa saya Pak, itu penghafal Quran semua 30 juz. Mahasiswa saya itu memang mencetak imam masjid, penghafal Quran di Sidqi Ar-Rahmah itu. Itu saya perhatikan Pak, rata-rata anak yang terlambat baca Qurannya itu pasti anak-anak Pak yang megang HP-nya lebih lama. Nah, sekarang ini kan kampus merdeka Pak ya, apa namanya? Belajar merdeka. Tidak bisa tidak sekarang Pak harus akrab dengan laptop. Ya, akrab dengan, tidak bisa Pak. Saya dulu di tahun-tahun pertama, itu 4 tahun pertama tidak boleh pegang HP. HP dipegang Sabtu sore, Sabtu siang sampai Ahad siang untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, sekarang tiap hari Pak, siapa yang bisa mencegah Pak? Hanya pembicaraannya Pak, bola. Pembicaraannya awalnya bola dulu Pak, ya bola. Lama-kelamaan fokus bola Pak, di atas bola Pak. Kacau, dan rata-rata yang kacau itu terlalu fokus pada pandangan mata ini ma'asyiral muslimin. Nah, saudara hati-hati Pak, pandangan mata ini ya, yang mata ini. Kalau perlu ya akhi, Bapak Ibu yang di rumah ada wifi Pak, sudah jam sebentar habis. Oh iya, jam 9 Pak, matikan Pak. Mau pakai wifi besok pagi jam 7 ya. Kalau tidak Pak, nanti dibuat sama anak kita leluasa Pak. Kita telah memberikan fasilitas mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah racun hati yang kedua, namanya mengumbar pandangan mata. Masih ada Pak racun hati ketiga dan keempat, insyaallah kita sambung lagi bulan yang akan datang. Sudah puasa ya? Belum? Masih belum ya? Ya sudah Pak, kita sambung bulan depan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang bersih, hati yang salim, hati yang bisa kita pertanggungjawabkan, kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi baqi hadhil ayyam min sya'ban wa ballighna ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah